Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Budi Manfaat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat dengan judul Analisis munculnya rasa kecemasan dan keadaan psikologi peserta didik dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya, diizinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ariko Basamah dengan NIM 1908105086 dari kelas C. Proposal yang telah saya buat terdiri dari 3 bab. Bab pertama yang saya akan jelaskan pada video ini yaitu mengenai latar belakang, pernyataan masalah, dan pertanyaan penelitian. Pada bab 2 yang saya akan jelaskan yaitu mengenai tinjauan konseptual, tinjauan teoritis, dan tinjauan hasil penelitian terdahulu. Pada bab 3 yaitu mengenai desain penelitian dan metode penelitian. Bab pertama, latar belakang dari proposal yang telah saya buat yaitu matematika adalah ilmu tentang logika atau bisa kita nyatakan yaitu seni berpikir secara penalaran deduktif. Matematika juga merupakan ilmu yang mengglobal. Kita lihat dari pernyataan Pluto bahwa matematika merupakan ilmu yang serupa dengan filsafat. Dan juga ada menurut Aristoteles bahwa matematika merupakan ilmu yang membagi menjadi 3 dasar yang digunakan secara eksperimen, observasi, dan abstrak. Matematika juga memiliki karakteristik. Karakteristik dari matematika adalah objek yang digunakan yaitu objek yang abstrak. Kemudian pola berpikirnya yang secara induktif dan deduktif, serta banyaknya teori yang harus digunakan dan adanya simbol yang kosong dari arti. Semua itu merupakan hal yang dapat memicu adanya rasa kecemasan yang terjadi pada siswa. Kecemasan matematika sendiri merupakan faktor psikologi yang terjadi pada beberapa individu dalam menghadapi persoalan matematis. Dampaknya itu berupa rasa takut, tegang, ketidakmampuan untuk memahami konsep matematis, kekhawatiran akan masa depan, dan kurangnya percaya diri yang dikutip dari Art Journal Aulia 2006. Kemudian faktanya yaitu pada negara-negara kecemasan yang banyak terjadi yaitu pada tingkat sekolah menengah. Dan pada Amerika 25% sampai dengan 80% mahasiswa dan masyarakat mengalami kecemasan dari tingkat sedang hingga tingkat tinggi, yaitu pada tahun keempat. Di Indonesia, kecemasan matematika dipengaruhi oleh desakan atau dorongan orang tua serta sudut pandang masyarakat mengenai nilai matematika. Kenapa? Karena dengan nilai matematika yang tinggi menandakan akan cerdas dan pandainya atau bisa dikatakan suksesnya seseorang. Selain itu juga ada buku teks dan guru. Kenapa buku teks? Karena tampilan buku teks di Indonesia masih kurang menarik, terutama pada pembelajaran matematika yang begitu tebal tampilannya dan banyaknya teori yang dibahas. Kemudian kenapa guru? Karena guru di Indonesia, terutama guru matematika, yaitu masih kurangnya cara atau metode dalam pembelajaran, terutama dalam membahas mengenai soal-soal matematika. Maka dengan itu, peneliti ingin lebih mendalami kajian kecemasan matematika terutama terhadap peserta didik yang dalam menghadapi pembelajaran matematika. Selanjutnya itu pernyataan masalah. Idealnya dalam pembelajaran matematika menjadi individu yang dapat berpikir secara nalar serta deduktif, kemudian menjadikan peserta didik yang pintar serta pandai. Tetapi kenyataannya hal itu yang menjadi pusat timbulnya kecemasan matematika serta gangguan psikologi pada diri seseorang atau peserta didik. Maka peserta didik dituntut
untuk bisa menguasai pembelajaran matematika, dan belum diketahuinya penyebab awal terjadinya kecemasan matematika hadir di antara siswa dan calon guru matematika yang menjadi titik berat psikologi terganggu. Selanjutnya itu ada pertanyaan penelitian, yaitu ada apa faktor yang menyebabkan munculnya kecemasan matematika dan gangguan psikologi pada siswa. Kemudian, jika faktor kecemasan matematika sama dalam tingkat pendidikan, apa ada hubungan awal terjadinya kecemasan matematika dari tingkat pendidikan. Kemudian, bagaimana kronologi munculnya kecemasan matematika antar peserta didik dengan calon guru matematika. Bab 2 yaitu tinjauan literatur. Pertama yaitu ada tinjauan konseptual. Tinjauan konseptual yang ada pada proposal ini yaitu membahas mengenai kecemasan matematika serta psikologi pendidikan. Kecemasan matematika sendiri menurut KBBI yaitu dapat diartikan sebagai gelisah, kemudian tidak tenteramnya akan hati karena khawatir, kemudian takut. Lalu ada kecemasan matematika menurut biologi, bahwa dijelaskan kecemasan matematika dapat ditimbulkan oleh rasa takut yang dalam keadaan tidak jelas, kemudian tidak didukung, serta munculnya gejala fisiologis. Nah, terus kecemasan matematika sendiri diproses karena stres dan dimunculkan oleh amigdala. Kemudian ada efeknya. Ya, efeknya itu yaitu mengenai sistem saraf pusat, kemudian sistem kardiovaskular, kemudian sistem ekskresi dan pencernaan, sistem imun dan sistem pernapasan serta efek lainnya. Tinjauan hasil penelitian terdahulu. Di sini saya ambil 2 peneliti. Yang pertama yaitu ada Ahmad Zulfikar tahun 2016 dengan judul Kecemasan Matematika pada Mahasiswa Calon Guru Matematika. Dinyatakan bahwa kecemasan matematika terjadi pada mahasiswa juga. Nah, subjek yang ditelitinya yaitu 20 mahasiswa Universitas Jawa Timur. Kemudian metode atau desain penelitiannya yaitu trigulasi. Kemudian menggunakan angket dan wawancara. Dan pada peneliti kedua yaitu ada Sugiyatno, Dery Priyanto, dan Sriyanti tahun 2017 dengan judul Tingkat dan Faktor Kecemasan Matematika pada Siswa Sekolah Menengah Atas. Di situ menyatakan bahwa jurnalnya juga menunjukkan faktor-faktor kecemasan matematika yang dapat menyebabkan itu semua. Kemudian subjek yang ditelitinya yaitu berupa 38 siswa SMP N1 Sungai Raya kelas 8D. Bab 3 yaitu mengenai desain dan metode penelitian. Desain penelitian yang saya ambil yaitu berupa metode survei deskriptif dengan pendekatan cross sectional survei pada fenomena kecemasan matematika kecemasan matematika dan psikologi yang terjadi pada peserta didik dengan sifat temporer. Kemudian menurut Kerlinger menyatakan bahwa penelitian survei merupakan penelitian yang dilakukan dan dilihat dari populasi besar atau populasi kecil. Namun data yang digunakan yaitu berupa sampel yang diambil dari populasi. Kemudian ada metode penelitian. Di sini ada teknik pengumpulan data dan instrumen. Pertama yaitu yang saya gunakan yaitu berupa observasi, kuesioner, kemudian studi literatur, dan studi dokumentasi. Kenapa teknik pengumpulan data yang saya ambil berupa observasi? Karena observasi adalah merupakan cara mengambil data dengan mengamati. Jadi di sini saya akan mengamati mimik atau keadaan sikap
posisi siswa dalam pembelajaran matematika saat disampaikan ya. Nah, instrumennya yaitu berupa terjun langsung atau kita lihat di dalam kelas. Kemudian kuesioner. Kenapa kuesioner? Karena di sini saya untuk memperjelas dari observasi bahwa bisa melihat dari pernyataan atau pertanyaan secara tertulis. Nah, instrumen yang saya gunakan di kuesioner itu yaitu berupa pernyataan tertulis. Kemudian ada studi literatur. Kenapa studi literatur? Karena studi literatur merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berupa jurnal, buku, koran, atau dokumen-dokumen terdahulu gitu ya. Kemudian instrumen yang saya gunakan adalah berupa tadi jurnal dan buku karena untuk melengkapi data primer di atas. Kemudian ada studi dokumentasi. Kenapa studi dokumentasi? Karena di sini saya membutuhkan juga beberapa penelitian secara kuantitatif mengenai keadaan matematika atau pemahaman matematika di Indonesia. Nah, terus ada sumber data. Sumber data yang saya gunakan itu ada dua, ada data primer dan ada sekunder. Data primernya yaitu berupa observasi dan kuesioner. Terus ada data sekundernya yaitu berupa studi literatur dan studi dokumentasi atau kita sebutkan buku dan jurnal. Serta fungsinya hanya atau hasil penelitian mengenai matematika di Indonesia ya. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi yang saya ambil itu berupa peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Nah, sampelnya yaitu berupa SMP atau siswa SMP atau SMA dan mahasiswa yang sedang PPL. Kemudian teknik analisis data yang saya ambil adalah analisis deskriptif. Nah, kemudian di sini ada berupa referensi yang saya ambil. Kemudian saya pahami kembali untuk menulis proposal ini. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai isi proposal yang saya ambil untuk diteliti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.